muda, anak-anak semua Setelah suka Prabowo ya. Subianto yang buat dunia kagum, kini Gibran Raka Buming Raka mulai mendapat sorotan. Wakil Presiden Indonesia ini beraksi berkat ketegasannya bertemu petinggi Korea Selatan. Anak Joko Widodo ini sukses merayu negeri ginseng dengan kesepakatan tegasnya. Kerja keras yang diperlihatkan oleh Gibran ini bahkan mendapatkan banyak perhatian dari media-media dunia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Aldo Reaction. Kita lanjut dulu membahas tentang Mas Gibran, wapres cerdas dan muda kita, Lur. Kali ini wapres Gibran membuat negara asing tercengang, Lur, karena Mas Gibran berhasil melobi Korea untuk berinvestasi di Indonesia, Lur. Gimana kelanjutan videonya? Oke, langsung saja kita cek video sama-sama. Cek it out. Menonjol di hadapan asing, Gibran Raka Buming Raka kembali membuat rakyat Indonesia berdecak kagum. Wakil Presiden Indonesia memperlihatkan keterampilannya dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Putra sulung Jokowi ini tampil menonjol saat menjamu Handaksu di Istana Negara. Bahkan dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan ini di hari pertama menjabat sebagai Wakil Presiden. Hasilnya, Gibran berhasil memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negeri ginseng. Mantan wali kota Solo tersebut menyebut kerjasama ini akan lebih fokus ke sektor hilirisasi industri. Kami ingin memperkuat hubungan kerjasama kami dengan Korea Selatan. Kedepan kami akan lebih fokus pada hilirisasi, terang Gibran ke awak media. Politikus berusia 37 tahun ini juga mengajak Perdana Menteri Korea Selatan ini untuk mengunjungi IKN. Gibran ingin memamerkan berbagai potensi produk-produk unggulan Indonesia. Keinginan Wakil Presiden ini pun disambut antusias oleh Handaksu. Politikus 75 tahun tersebut menyebut Korea Selatan memiliki minat yang tinggi untuk berinvestasi dengan Indonesia. Luar biasa. Seperti tadi disampaikan Wakil Presiden di berbagai bidang seperti hilirisasi dan IKN. Kami sangat berharap kerjasama ini terus berlanjut seperti sekarang, tegasan. Selain itu, Gibran juga berhasil memukau para pejabat Uni Emirat Arab. Pasalnya, politikus 37 tahun ini secara khusus diundang dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-53 mereka. Kehadiran suami dari Sylvie Ananda ini langsung membuat petinggi Uni Emirat Arab berebut perhatian. Pihak negeri minyak disebut ingin memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Pasalnya, Gibran memang terkenal pandai menggunakan investasi dari Uni Emirat Arab. Sebelumnya, dirinya membawa pengusaha negara tersebut untuk berinvestasi di Solo. Gebrakan baru yang belum pernah dilakukan. Nah, ini nih. Gebrakan baru, Lur ya. Apa? Gibran Raka Buming juga berhasil membuat sejumlah gebrakan yang mendekatkannya dengan masyarakat. Layanan Lapor Mas Gibran didirikan untuk mendengarkan keluh kesah para rakyat. Sebelumnya, Gibran juga berhasil membuat layanan serupa saat menjabat sebagai wali kota Solo. Budi Gunawan menyebut cara ini dilakukan agar pemerintah lebih responsif dalam menangani aspirasi. Benar ya? Penanganan bisa lebih bagus ya, lebih cepat juga nanti mendapatkan respons dari pemerintah. Saya rasa semua sinergi dan saling mendukung, ungkap Menteri Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Hasilnya, program ini langsung dibanjiri oleh berbagai permintaan pertolongan dari masyarakat. Oh, banyak sekali. Rita Laura mengaku setiap harinya ada 50 hingga 60 kasus yang datang ke kantor. Setiap harinya ada berbagai macam laporan yang masuk ke kami, mulai dari kasus pendidikan, kesehatan, hingga kesengketa tanah. Ucap tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan ini. Selain itu, Gibran juga berjuang keras untuk memperbaiki nasib dari para guru. Mantan wali kota Solo ini bahkan geram dengan murid yang seringkali mengambil keuntungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasalnya, aturan tersebut seringkali digunakan untuk senjata menjerat guru di sekolah. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan aturan ini dijadikan sebagai senjata untuk menyerang para guru, kecam Gibran. Bahkan Gibran menekankan untuk mempertegas Undang-Undang Perlindungan Guru. Sang Wapres berharap para tenaga pendidik bisa melakukan tugasnya dengan aman. Bahkan, Atif Latiful Hayat mengaku kalau kementerian sudah bergerak untuk membantu penegakan Undang-Undang Perlindungan Guru. Keren, Lur ya. Jadi kita tuh nggak salah ya memilih pasangan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena memang mereka tuh bersinergi sekali ya membangun Indonesia ini ke depannya lebih baik. Dan juga kedua orang ini sangatlah tegas dalam setiap undang-undang ataupun peraturan negara yang harus dijalani oleh siapapun, termasuk menterinya yang diangkut oleh Bapak Prabowo, karena memang itu sejatinya Bapak Prabowo ingin menjadi seorang presiden dan juga wakil presiden Mas Gibran, karena ingin menjalankan Undang-Undang 45 dengan sangatlah nyata, Lur ya, dan juga ingin sekali membahagiakan semua kalangan masyarakat.
menengah, atas atau bawah, tidak tajam ke bawah tapi muntul ke atas, tidak Lur ya. Dengan hadirnya Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo, mudah-mudahan semua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terjadi Lur ya, dan juga Indonesia makmur, rakyatnya semua tidak ada lagi kemiskinan yang seperti sekarang kita lihat Lur ya. Mudah-mudahan aja 5 tahun ke depan dengan kepemimpinan Mas Gibran dan juga Bapak Prabowo, Indonesia lebih baik lagi. Kita lanjut Lur. Ini penegakan terkesan mengedepankan pendekatan yang cenderung menggunakan pidana. Kami sedang menyiapkan MOU untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif, ungkap Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut. Oke. Ketegasan yang diwarisi dari Prabowo. Gebrakan luar biasa Gibran Rakabuming gak terlepas dari sosok Prabowo Subianto. Pasalnya, politisi 37 tahun ini diyakini mewarisi ketegasan Pak Prabowo saat menjadi Wapres. Bahkan ketegasan Gibran sudah terlihat sejak dirinya masih menjadi Cawapres. Gak heran Kaisang menyebut mantan wali kota Solo ini mirip dengan Jokowi namun dalam versi yang lebih baik. Kualitas Gibran sudah teman-teman saksikan saat debat Cawapres kemarin. Saya rasa Gibran ini adalah versi yang lebih baik dari Pak Jokowi, kata Kaisang dikutip dari CNN Indonesia. Selain itu, Erlangga Hartarto juga memuji sikap Gibran yang tegas namun tetap luas dan percaya diri. Mas Gibran di satu sisi bisa bersikap tegas, tapi dia tetap luas dan percaya diri, ungkap Erlangga. Gak heran ketegasan Mas Gibran semakin nampak seusai dilantik menjadi wakil presiden. Di berbagai kesempatan, dirinya meminta berbagai pihak menegakkan aturan hukum yang berlaku. Salah satunya ketika Mas Wapres memerintahkan Bawaslu nggak pandang bulu saat pilkada berlangsung. Saya berharap Bawaslu dapat bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keren. Perintah Gibran dikutip dari Tempo. Memang Lur ya, semua tuh Mas Gibran mengharapkan semua tuh berkeadilan Lur ya, tidak ada lagi penyimpangan dana ataupun dari Bawaslu yang menyelenggarakan pemilu tuh harus jujur Lur ya, jangan ada money politik di dalamnya, karena memang kepemimpinan yang diawali dengan ketidakjujuran, pemerintahannya pasti tidak akan benar Lur ya. Dari situlah Mas Gibran mungkin melihat agar pemilu itu berjalan dengan adil seadil-adilnya, jujur dan adil. Tidak ada kecurangan di dalamnya, agar kepemimpinan siapapun yang menang ke depannya itu akan lebih baik Lur ya, tidak seperti kepemimpinan yang dihasilkan oleh korupsi atau juga oleh menyogok money politik Lur ya. Kita lanjut. Selain itu, Gibran juga mendesak Mendikdasmen yakni Abdul Muti untuk segera menghilangkan sistem zonasi. Pasalnya sistem ini dinilai merugikan siswa dan orang tua saat mengantar ke sekolah. Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Kita juga harus mengajarkan anak-anak muda pendidikan digital agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Jelas Gibran. Itu terobosan luar biasa ya. Sosok Gibran Rakabuming Raka sukses membuat heboh dunia politik internasional. Pasalnya pria kelahiran Surakarta sudah menjadi wakil presiden di usia yang relatif muda yakni 37 tahun. Meskipun sempat diremehkan, Mas Gibran perlahan namun pasti mampu membuktikan kualitas kepemimpinan sang wapres, bahkan kini mulai mendapat sanjungan dari media-media luar negeri. Kanal berita Malaysia yakni Barian menyebut Mas Gibran membawa hubungan baru antara Indonesia-Malaysia. Kini hubungan dua negara tetangga ini semakin harmonis. Selain itu ada media utusan Malaysia yang menyebut peran besar Mas Gibran di Pilpres lalu. Kanal berita online yang berkantor di Kuala Lumpur ini bilang faktor kemenangan Prabowo terdapat di sang wakil. Pasalnya, Mas Gibran disebut mewakili suara pemilih kaum muda sebesar 52%. Sebaran suara potensial ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Nama Mas Gibran semakin harum usai membuat program gebrakan yang unik. Kali ini giliran Channel News Asia yang dibuat kagum dengan program Lapor Mas Wapres. Media asal Singapura ini menyebut program terobosan ini sangat membantu. Masyarakat Indonesia dinilai sangat membutuhkan program inovatif ini. Meja pengaduan Lapor Mas Wapres yang ditujukan untuk menjawab kekhawatiran lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia dan ini sangat berguna. Bunyi laporan Channel Asia News. Terbukti netizen tanah air pun turut senang dan antusias dengan program yang digagas oleh Mas Gibran. Kantor Wapres sekarang menerima aduan, biasanya aspirasi masyarakat tidak didengarkan, tulis salah satu netizen di sosial media Instagram.
Jadi begitulah cerita tentang Mas Gibran Rakabuming yang sukses jadi wapres dan dikagumi media-media luar negeri. Gimana menurutmu? Ya keren banget Lur ya. Jadi Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pasangan pemimpin yang ideal bagi Indonesia kalau menurut gua Lur ya. Karena mereka berdua ini bersinergi sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Indonesia Lur ya. Banyak sekali ide-ide tercipta dan juga gagasan-gagasan yang membangun Indonesia menjadi lebih baik dan juga masyarakat Indonesia yang lebih spektakuler lagi ke depannya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini dipanjangkan umurnya sehat selalu Lur ya. Dan selalu amanah menjalani tugas-tugasnya untuk membangun Indonesia ke depannya yang lebih baik lagi. Itu aja harapan kita semua Lur ya. Jangan lagi ada korupsi-korupsi dan juga penyimpangan uang yang nggak perlu. Semua uang itu harus dari rakyat ya ke rakyat Lur ya, karena emang amanat undang-undang Indonesia harus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itu dia amanat dari undang-undang dasar kita ya Lur ya. Ya sekian mungkin reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.